Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali Gus Nur, Cak Nur, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita ingin bincang-bincang santai dan untuk perubahan Indonesia lebih baik dengan Islam. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Yang pertama Gus, kami ingin bertanya, ingin penjelasan umat ini asal usul keluarganya Gus Nur. Monggo Gus. Oh gitu. Ya. Ini sudah sering Ustadz saya bahas di YouTube ya, tapi tidak apa-apalah sekilas ya. Ada laki-laki dari Madura merantau ke Bangil, namanya Mbah Nur Rahmat, laki-laki Madura, Blike, merantau ke Bangil, terus kemudian menikah dengan wanita di Bangil. Nah, dari pernikahan itu lahir 5 orang bersaudara. 5 orang bersaudara, yang nomor 3 abah saya, namanya Tomin Susanto atau Tom Jack, Tommy Jenggot, karena jenggotnya panjang dipanggil Tommy Jenggot. Beliau adalah pendekar, beliau adalah seniman debus, dan beliau sangat akrab dengan keluarga besar NU, Pagar Nusa. Bahkan gelar Gus ini, yang memberikan gelar Gus kepada abah saya ini Kiai Hasan Mutawakil Alallah, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan. Dulu beliau besarnya Roma Irama. Bahkan dalam pertama sekali peresmian perguruan Pagar Nusa Mukernas yang diadakan di Genggong, itu saya bujang dengan abah itu jadi tamu kehormatan untuk meramaikan acara itu dengan atraksi-atraksi debusnya. Saya ingat sekali waktu itu menporanya masih Akbar Tanjung, ya, Roma Irama hadir dengan Rika Rahim, beliau masih jadi besan waktu itu ya. Saya masih ingat ketua umumnya Suharbilah. Itu saya masih umur berapa itu. Nah, jadi dulu saya melatih fisik beberapa tempat Pagar Nusa. Saya pelatih fisiknya. Nah, jadi dulu Ustadz, kalau kita ringkas, dulu kami Nahdiyin. Jangan-jangan mbah-mbah saya NU, tapi saya Nahdiyin, saya NU, makanya dipanggil Gus. Abah saya digelar Gus sama Kiai Hasan Mutawakil Alallah, saya kena imbasnya. Oh, kalau abahnya Gus Tom Jack, berarti anaknya Gus Nur. Nama saya Sugi Nur. Ketika ada yang manggil Sugi, ada yang manggil Gus Nur. Nah, itu kurang lebihnya. Gus Tom Jack sempat menjadi apa Gus? Anggota atau pelatih Pagar Nusa. Ya, tapi tenaga dalamnya ya dengan Gus Maksum. Jadi kalau Anda masih seangkatan sama Gus Maksum, Anda masih seangkatan dengan waktu pertama kali Mukernas Pagar Nusa, Anda kenal Gus Tom Jack, Anda kenal saya. Jadi, kalau diringkes, saya paham maksudnya pertanyaan ini ya. Aku ini dulu ya NU, ya darahku ya NU, Nahdiyin, Toto. Ya, entah itu otomatis, entah itu semi otomatis, pokoknya nggak mungkin dipanggil Gus bukan NU, itu nggak mungkin. Nah, kurang lebih begitu. Ya, itu asal usul keluarga Gus Nur. Nah, sekarang Gus Nur dari debus, dari. Jadi ada darah Madura Ustadz, memang Madura mbah-mbah saya ini. Madura. Nah, sekarang ini aktif untuk melakukan dakwah yang kritis dengan keadaan di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah masyarakat maupun ya di tengah pesantren ataupun di dalam kehidupan kepemimpinan. Nah, kalau menurut Gus Nur sekarang ini situasinya umat ini atau rakyat atau penguasa ini banyak terjadi perselisihan. Nah, ini petanya bagaimana ini Gus? Ya, jadi yang pertama ini saya sempurnakan dulu, karena ini kalau tidak disempurnakan nanti dipolitisasi nih. NU-nya belum selesai Ustadz. Tadi saya dikirimi WA ini, kalau nggak percaya saya bacakan. Kemarin saya kan diwawancarai wartawan di Surabaya kemarin waktu pemeriksaan Polres kemarin. Rupanya wartawan itu nulis faktakini.com Surabaya, dai muda NU, idola umat Islam, Ustadz Sugi Nur Harja, bla 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 bla. Langsung dikirim ke saya, Nur Sugi bukan NU. Jadi kalau saya sekarang ngomong NU nanti banyak yang tidak terima. Jadi saya pertegas dulu. Ya, jadi sejak rezim ini saya tidak cocok sama rezim dan saya tidak cocok dengan ketua NU-nya, dan sejak itulah terjadi polemik antara saya dengan Ansor dan Banser, sampai akhirnya saya putuskan nggak NU nggak PATN,
ya enggak Ansor, enggak Paten. Nah, jadi sampai sekarang akhirnya gantilah metamorfosa jadi Cak Nur ya. Nah, jadi enggak apa-apa, NU ku dicabut enggak masalah, yang penting agama Islamku tidak dicabut, kan itu yang penting Ustaz. Itu kan hanya bendera gitu ya, enggak apa-apa ya Allah, cabut NU ku, cabut Nahdiyinku, yang penting Islamku jangan ya Allah. Ini banyak orang yang terbolak-balik Ustaz, lebih siap mati demi ormasnya, sementara kalau agama dihina, Nabi dihina, Allah dihina, diam. Ormasnya dihina, keluar semua taringnya. Enggak boleh, itu asobiah namanya ya, itu Ustaz ya. Nah, pertanyaan kedua tadi apa Ustaz? Ya, yang selanjutnya, kenapa Gus Nur sekarang ini kritis belak-belakan dan sampai juga sering juga di YouTube ini marah-marah Gus dengan kondisi masyarakat dan rezim sekarang ini. Oke. Saya objektifkan pertanyaannya ya, dan saya luaskan jawabannya. Kan bukan saya saja yang marah, bukan saya saja yang kritis, ya kan? Emak-emak marah, intelektual marah, budayawan marah, ekonom marah, bahkan kemarin mahasiswa sudah mulai marah. Yang tidak marah cuma cebong, nah, gitu kan. Jadi bukan saya saja yang marah ya, yang tidak marah itu cuma penjilat-penjilat. Tuh, di garis bawah itu ya. Jadi bukan saya yang marah, semua elemen marah. Nah, corak marahnya bagaimana itu tergantung makomnya masing-masing. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat orasi, ada yang lewat apalah ya, ada lewat video. Nah, saya marahnya lewat ini. Ya, ini sudah makom saya. Nah, jadi ya saya marah, tapi mudah-mudahan Ustadz, kan marah itu tidak boleh ya. Marah itu kan hawa nafsu. Mudah-mudahan marah saya karena Allah. Amin. Itu. Dan ini kedaulatanku. Jadi perkara Anda memaksa saya ustadz radikal, mecah belah umat, menebar kebencian, selalu menghibah, memfitnah, itu hakmu kan, aku hargai. Yang tahu makomku aku gitu kan. Yang tahu standar kolbuku yang paling dalam aku. Aku marah karena Allah, aku benci karena Allah. Jadi lebih baik rezim ini dibenci oleh orang-orang seperti saya ini, lebih baik dibenci karena Allah. Setidak-tidaknya aku membantu menuju ke husnul khotimah daripada dikelilingi dipuja-puja oleh penjilat, dipuja-puja oleh munafik. Anda akan tenggelam dan hancur dengan pemuja-pemujamu sekalian. Gitu saja. Aku marah karena Allah, Ustaz. Dan memang kan pantas marah. Udah enggak bisa selanjutnya Gus, perubahan apa yang diinginkan oleh Gus Nur di Indonesia ini? Ya, kalau ngomong perubahan, jadi memang kaum sumbu pendek ini memang gampang sekali disulut ya. Kemarin siapa, Pak Ismail Yusanto ya, sama Sera siapa, Dokter Mardhani Alisera, gara-gara ngomong ganti sistem diviralkan, digoreng-goreng ya, dengan itulah ya, seolah-olah ganti sistem itu haram. Waduh, paling radikal. Padahal kamu tahu sistem di Indonesia itu sudah berulang-ulang diganti. Goblok kok nemen-nemen niku. Sistem perubahan sistem di Indonesia itu sudah enggak asing, sudah segojangan lek jare wong Jawa Timur. Sistem pemilu sudah diganti, sistem undang-undang sudah diamandemen. Kuwabe kate takon apa awakmu? Ini enggak usah lah. Apa sih? Ya, tapi nggak apa-apa, memang harus ada orang seperti itulah Ustaz. Gitu ya. Jadi ganti sistem itu yang penting tidak melanggar hukum syariat. Ganti sistem itu apa sih? Ganti sistem itu apa? Dari hutang ribawi jangan hutang. Masa salah begitu walaupun tidak bisa diterapkan misalkan? Kan nggak salah. Coba jabarno lah, ganti sistem itu ndak harus gulingkan NKRI, itu kan dagangannya rezim. Dagangannya cebong itu NKRI apa, harga mati. Bagi saya harga mati itu Islam, bukan NKRI. Capen radikal sakarepmu. Bagi saya harga mati itu Al-Quran, demi Allah. Silakan cap radikal Pak Jokowi, Pak Tito. Bagi saya harga mati, terutama Ansor Banser yang sering-sering teriak-teriak NKRI harga mati itu, rungokno kupingmu ya. Bagi saya harga mati itu Al-Quran, bukan NKRI. NKRI itu otomatis
otomatis sudah cinta lahir batin, nggak mungkin nggak, itu otomatis. Tapi yang namanya mati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oke, saya opo-opo ya, tak siksak ya, biar sowak otakmu ya. Jadi kalau kamu Nokia 3310 sowak nanti, terserah, sakarepmu. Ganti sistem kamu kebakaran. Padahal Mahfud MD ngomong. Mahfud MD kan golongan, anggaplah orang netral, orang bijak. Mahfud MD ngomong, malaikat pun kalau masuk ke sistem jadi iblis. Ayo coba, ayolah Mahfud MD ngomong, malaikat pun masuk ke sistem jadi iblis. Berarti siapapun, mau ulama, mau kiai masuk ke sistem jadi iblis, berarti itu. Gitu loh ya. Jadi itulah kalau kebanyakan NKRI harga mati itu. Belah dadaku NKRI. Kalau ada macam-macam dengan NKRI, oh siap aku mati di depan. Cuman bukan harga mati, karena harga matiku adalah Al-Quran. Yang dipertanggungjawabkan di akhirat besok itu Al-Quran, imanku. Yang ukurannya itu adalah Al-Quran. Gitu ya. Jadi yang terakhir Gus, dari Pak Gus Nur sering sekarang ini sudah mulai dipanggil, bahkan menjadi target. Dan kalau kita lihat di YouTube juga Gus Nur siap mati, siap dipenjara demi Islam. Apa ini Gus? Siap mati ya. Seperti itu Gus. Jadi Rasulullah sendiri waktu ditawari harta ya, tahta dan wanita kan menolak, suruh berhenti dakwahnya. Itu kan Rasulullah bilang sama pamannya, jangankan cuman harta. Jadi gini Ustaz, kalau kamu mau harta, maka separuh kekayaan Jazirah Arab milikmu. Kalau kamu mau wanita, maka wanita cantik di Arab ini istrimu, akan jadi istrimu. Kalau kamu mau tahta, pangkat tertinggi itu akan menjadi milikmu. Harta tahta wanita ditawarkan kepada Rasulullah untuk supaya Rasulullah tidak meneruskan dakwahnya. Apa jawabannya Rasulullah? Jangankan harta tahta wanita, matahari rembulan sekalipun ditaruh di genggaman tanganku ini, aku nggak bisa menghentikan dakwahku. Dakwah itu nggak bisa dihentikan. Dakwah itu seperti apa Ustaz? Antum punya gambaran? Misalkan dakwah itu seperti apa Ustaz? Seperti air mengalir, seperti air hujan yang jatuh ke bumi membasahi bumi. Dakwah itu seperti hukum gravitasi nih, tak jatuhkan jatuh. Itu dakwah. Dakwah itu seperti kebutuhan biologis, nggak bisa sedekah. Atau air di sungai kalau dibendung semakin besar. Nah, cari perumpamaan sendiri bahwa dakwah itu nggak bisa berhenti. Mau disogok dengan apapun nggak bisa. Nah, ternyata gagal. Harta tahta wanita gagal. Nah, ternyata orang kafir nggak putus asa kan? Karena harta tahta wanita gagal, ditawarkan solusi kedua. Apa? Toleransi. Ya sudah kalau gitu, kalau memang Rasulullah nggak mau harta tahta wanita, gimana kalau toleransi? Sehari aku sholat sepertimu, sehari kamu sholat sepertiku. Sehari aku nyembah Tuhanmu, sehari kamu nyembah Tuhanku. Ibaratnya gitulah ya, kalau tak sederhanakan. Nah di sini Rasulullah nggak bisa menjawab. Nabi Muhammad diam, tercengang ya, diajak toleransi kan. Pada dasarnya Rasulullah itu kan akhlaknya lemah lembut. Jadi begitu diajak toleransi, beliau diam. Nah, dalam kediaman inilah menunggu wahyu maksudnya, maka turunlah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Itu asbabun nuzulnya. Nah intinya apa? Jadi toleransi pun nggak mau Rasulullah. Ya ada batasnya maksudnya. Lakum dinukum waliyadin itu. Di mana batasannya itu nanti fikih, kita nggak mau bahas di sini ya. Intinya ya lek kamu punya tetangga Kristen nyilih mobil siliono masalah gitu kan. Tapi kalau sampai aku suruh pakai topi Santa Claus masih mbok bayar 1 triliun moh aku. Kan gitu ya, kurang paribasannya gitu ya. Nah, alhamdulillah Rasulullah lolos dengan dua ujian ini. Gitu saudaraku. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, dakwahku nggak bisa dihentikan. Dakwah itu nggak bisa dihentikan. Jadi Rasulullah diancam dengan apapun, itu dakwah tetap jalan. Nah setelah dua hal ini lolos, saya sempurnakan ya, setelah dua hal ini lolos, nah ternyata yang ketiga, harta tahta wanita nggak bisa,
Terus apa tadi? Yang kedua toleransi nggak bisa. Nah yang ketiga baru persekusi. Betul saja. Mungkin nanti disempurnakan ya. Ditawari harta tahta wanita nggak bisa, akhirnya ditawari toleransi nggak bisa, dua-duanya lolos kan, baru yang ketiga persekusi, kriminalisasi, intimidasi, pembunuhan karakter. Jadi Rasulullah mulai nggak nyaman hidup di Mekah itu, diancam, diintimidasi, dipersekusi macam-macam. Karena harta tahta wanita sudah nggak bisa, toleransi sudah nggak bisa. Nah disitulah Rasulullah mengambil keputusan yang radikal, apa itu? Hijrah, meninggalkan tanah Mekah. Artinya mencintai tanah Mekah itu bukan harga mati, walaupun nanti ujung-ujungnya nggak hilang juga kan. Hijrah ditinggalkan menuju Madinah, nggak ada harga mati itu kecuali Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Harga mati itu muslim, iman, Quran. Bukan NKRI. NKRI nggak usah digembar-gemborkan, itu otomatis ikut. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah dijual-jual. Yang jual-jual NKRI harga mati itu malah kamu yang munafik. Terbukti kan? Ternyata kamu dibayar. Ayo, NKRI-mu itu bayaran, uang. Kalau diadu sama NKRI ku belum tentu kalah, walaupun aku nggak teriak-teriak NKRI. Ayo diadu. Gitu saudaraku ya. Nah maka Rasulullah dipersekusi di Madinah, jiwanya terancam di Madinah, maka beliau hijrah terancam di Mekah ya, dipersekusi di Mekah, terus beliau hijrah ke Madinah sebagaimana Habib Rizik. Ya, Habib Rizik cinta NKRI. Closing. Habib Rizik, ayo siapa yang teriak-teriak NKRI itu? Ayo kalau diadu sama Habib Rizik gak ada apa-apanya NKRI-mu. Habib Rizik lolos, tahta harta wanita lolos, toleransi lolos, dua-duanya lolos, yang ketiga persekusi. Beliau akhirnya hijrah ke Mekah, menjadi musuh negara. Oke, jadi closing statementnya gitu saudaraku ya.